Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, yaitu sebuah pohon yang sangat besar serta berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, kemudian Allah menunjuk Nabi Syuaib alaihissalam sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran. Nabi Syuaib yang masih keturunan Nabi Lut, dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhotbah. Nabi Syuaib menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kaum sebelumnya. Namun, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Pada saat berdagang, kaum Madian seringkali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Oleh karena itu, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwah Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Kemudian Nabi Syuaib berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Kemudian, Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempatnya pun tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Kemudian penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai dengan cerita Nabi tentang kaum Madian. Dan benar saja, kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh mereka. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat menandakan hujan akan segera turun. Namun ternyata yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Syuaib pun bersama para pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang sangat dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Kisah tentang Nabi Syuaib sudah sangat jelas terdapat di dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya
Aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan. Quran Surat Hud ayat 84.